Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA BAIS ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KBAIS. 4 prajurit Badan Intelijen Strategis TNI diketahui terlibat dalam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. TNI bersikeras untuk mencapai transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda bersenjata tajam terlibat tawuran di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tetaplah di Sindo Today untuk menyaksikan informasi selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok pemuda bersenjata tajam terlibat tawuran di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku menggunakan celurit hingga petasan. Tawuran antar 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Arjuna Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak saling serang dengan celurit ukuran besar dan petasan. Aksi tawuran berlangsung hingga ke pinggir jalan tol dalam kota. Sejumlah saksi mata menyebut 2 kelompok yang bertikai bukanlah warga setempat. Informasi dari warga kalau di pinggir tol itu udah rame bentrok antar pemuda-pemuda itu. Paling ya kita nggak tahu siapa yang mulai, siapa yang salah. Yang pasti kita di kedua belah pihak tuh nggak kenal sama sekali pelaku-pelakunya gitu. Untuk menghindari aksi tawuran kembali terulang, warga pun berjaga-jaga di posko keamanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 warga negara Liberia dalam kasus penipuan penggandaan uang. Para pelaku menipu korban dengan modus black dollar. Dua warga negara asing asal Liberia tak berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA. Penangkapan kedua WNA ini terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Black dollar merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku mengelabui korbannya dengan memperlihatkan uang berwarna hitam. Uang tersebut diklaim bisa diubah menjadi mata uang asli dengan menggunakan cairan khusus. Modus tersebut hanyalah bentuk tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Telah mengamankan 2 orang warga negara asing, yang mana warga negara Liberia, di apartemen Meruya, Jakarta Barat. Kepada warga masyarakat jangan tergiur ataupun berhati-hati untuk bertransaksi dengan warga negara asing yang menawarkan dolar dengan berlipat ganda. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat operator perjudian yang beroperasi di salah satu apartemen mewah di kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak 7 miliar rupiah. Petugas Direktorat Siber Polda Sumut menggerebek 2 kamar di salah satu apartemen mewah di kota Medan yang dijadikan sebagai markas operator praktek perjudian online. Para pelaku yang tengah asik mengoperasikan situs judi online ini pun tak berkutik saat petugas melakukan penggerebekan. Ketika kamar digerebek, total ada 19 orang pelaku berbagai peran yang ditangkap. 8 orang diantaranya wanita. Petugas turut menyita barang bukti elektronik yang digunakan dalam beroperasi. Sementara modus operandi para pelaku melakukan aktivitas judi online dengan cara mempromosikan situs judi online melalui sejumlah media sosial. Setelah 2 tahun beroperasi, mereka berhasil meraup keuntungan omset sebanyak 7 miliar rupiah. Tim yang diawali dengan mempromosikan adanya permainan judi online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kini 19 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 426 tentang perjudian, ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, terdesak kebutuhan merayakan hari Lebaran. Seorang asisten rumah tangga di kota Metro Lampung nekat mencuri perhiasan mewah milik majikannya sendiri. Pelaku sempat kabur usai berhasil, namun berhasil diringkus polisi. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim TKP 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jadi pelapor nama Dewi Rahmayanti, dia kehilangan 5 juta. Terus yang lainnya berlian. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Berbelanja di supermarket, ketika pulang terlapor sudah tidak ada, sudah melarikan diri dan diketahui oleh pelapor membawa emas serta berlian milik pelapor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.